آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. Mari kita hadiahkan doa salawat dan salam itu biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa kita memperoleh syafaat beliau mulai dari kehidupan saat ini dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mengikuti syariat beliau secara istiqomah, dan kita berharap juga syafaat beliau akan kita dapatkan besok di hari kiamat yang begitu sangat sulit keadaannya, dan hanya beliaulah yang diberi Allah hak untuk mensyafaati umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, diakui sebagai umat beliau dan diberi syafaat beliau, dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di samping itu marilah kita berterima kasih juga kepada para pendahulu kita yang telah membawa Islam rahmatan lil alamin di negeri Nusantara ini, dan yang terkhusus adalah para wali songo yang dipimpin oleh Murabi Ruhina Raden Rahmatullah Sunnah, sebuah tim dakwah Islam yang begitu masif dalam berdakwah secara damai tanpa kekerasan senjata, dan bisa merubah wajah Nusantara dari mayoritas Hindu menjadi mayoritas Muslim. Hal itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri supaya kita tidak kufur atas nikmat. Marilah kita berkirim Fatihah, hadiah Fatihah kepada beliau dan seluruh murid, keluarga, sahabat, seperjuangan beliau dalam berdakwah, dalam mensiarkan syariat agama Allah, mentarbiyahkan syariat dan agama Allah, dan menuntun jiwa-jiwa sehingga menuju kepada tujuan yang tepat, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah bisa ba'ati Rasulullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa tawassulan bi hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahibbaihi wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli wa ashabi kulli wa tabi'in wa tabi'in wa ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila jami'i malaikatil muqarrabin qarrabin wa hamalatil 'arsh, khususan Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israfil wa li jami'i malaikatil lahi ma kanu min malaikatil ardi wa malaikatis samawat wa jami'i arwahi awliyaillah, khususan awliya jaziratul Nusantara wa khususan hadiatan li jami'i arwahi awliyaillah at-tis'ah al-jawiyah wa ghairihim, wa khususan li ruhim rabbi ruhina Raden Rahmatullah Sunnah, wa khususan li Sayyidis
أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع أرواح أولياء الله من المؤسسين الطريقات المعتبرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين من العلماء العاملين الصالحين المخلصين نخص هدية بجميع أرواح أئمة في علوم الشريعة وعلوم kalam wa ulum tasawuf wa ulum sa'ili ulum syariah ulum islamiyah wa khususan di imamina asy-Syafi'i wa ikhwanihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu masalikahu min tariqati at-ta'lim wa ta'allum wa tarbiyah al-islamiyah wa jami' arwah masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa nakhus khususan hadiyatan li ruhi man allafa hadzal kitab Syekh Abi Suja wa Dr. Mustafa Tibulullah wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis al-mubarak ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa nawwara arwahana wa arwahahum wa rafa'a darajatina wa darajatihim lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jami' arwahil mujahidin fi sabilillah khususan arwahil mujahidi dairatil Surabaya wa ila jami' arwahil man salaka tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyah wal jihad fi sabilillah khususan di jami' ahli Maghara Ampel wa jami' arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makan min ladun adam ila yaumil qiyamah wa nakhusu hadiyatan li jami' arwahil abaina wa ummahatina wa man intasaba ilaina min dzurriyyatina ghafarallahu dzunubahum wa nawwara tariqahum wa rafa'a darajatihim indallahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim والإجابة وقبول حاجتنا حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita lanjutkan kajian kita di Kitabul Jinayat. Ini di pembahasan terakhir halaman 201. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi bidaraini amin.
wa ala qatilin nafsil muharramah kafaratun. Bagi pembunuh atau orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang muharramah, maka baginya harus membayar kafarat. Siapa itu orang muharramah? Orang yang dimuliakan oleh syariat Islam. Ia kullu nafsin muslimatin lam yahdir damuha, yakni orang-orang Islam yang darahnya dijaga. Jadi darah dari orang Islam ini dijaga oleh syariat, sehingga siapapun tidak boleh dengan semena-mena atau secara zalim mengucurkannya, entah itu melukai atau bahkan sampai membunuhnya. Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darahnya seseorang muslim yang telah bersyahadat sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jadi di sini siapa saja yang telah bersyahadat dua itu, syahadat satu dan syahadat dua, dia dihukumi sebagai muslim dan darahnya dilindungi oleh syariat. Sehingga siapa saja yang sampai menumpahkan darahnya, entah itu dengan sengaja maupun tidak, maka ada hukuman yang harus dia terima sebagai balasannya. An-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka hukumannya akan dibunuh. Al-qatil amdan yuqtalu, jadi orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya adalah dibunuh, gitu ya. Di negara kita ya ada itu apa namanya, pidana hukuman mati itu ada. Bagi siapa? Salah satunya adalah bagi mereka yang membunuh secara berencana. Jadi ada orang yang akan membunuh orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Nah ini hukumannya adalah hukuman mati. Apa hukumannya? Ditembak oleh regu eksekutor hukuman mati di sana, di mana itu, Nusa Kambangan. Biasanya pelaksanaannya di Pulau Nusa Kambangan. Dan hukuman mati di Indonesia itu adalah hukuman yang biayanya sangat besar, sehingga negara harus mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mengeksekusi satu orang, mulai dari pemeriksaan kejiwaan, mulai dari konsultasi psikologi dan keagamaan, gitu ya. Biasanya orang yang mau dihukum mati itu diberi bebunga. Kamu mau dihukum mati, nanti itu sebelum dilaksanakan hukuman mati, permintaan terakhirmu apa? Itu biasanya harus dipenuhi. Umpama saja saya kepingin mencium Hajar Aswad, ya harus diantar mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya. Nah itu biaya yang ditanggung oleh pemerintah mahal kalau di Indonesia. Belum lagi nanti keluarganya didatangkan, terus disiapkan ambulan untuk membawa jenazahnya ke pemakaman keluarganya dan lain sebagainya. Bayari regu tembak dari kepolisian
Satu orang biasanya yang nembak itu 10 penembak dan 1 komandan gitu ya. Jadi rincian-rincian itu membebani negara, sehingga jarang sekali negara itu menjatuhkan hukuman mati kecuali kepada mereka yang benar-benar melakukan kejahatan ekstraordinari, kejahatan yang luar biasa. Salah satunya adalah orang yang membunuh secara berencana. Itu di negara kita seperti itu. Jadi hukuman mati itu masih mahal, tidak sekedar langsung dipancung atau ditembak langsung dikasih dijadikan umpan makan buaya, tidak. Jadi ada prosesnya, karena yang dihukum ini juga manusia dan negara harus memanusiakan manusia, apalagi warga negaranya sendiri. Di situ tantangannya ya, tidak semudah dan sesederhana yang kita pikirkan. Dalam syariat Islam, nah ini hukuman mati ini yang menentukan adalah hakim ya. Berdasarkan syariat yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana cara menghukumnya, hukuman matinya? Nah itu tidak diatur secara spesifik dalam syariat ya. Tidak diatur secara spesifik. Jadi apakah dipancung, apakah digantung, apakah dipanah atau bagaimana, itu tidak ada ya. Sehingga negara-negara Islam yang lain itu yang berlakukan kolonial Islam itu macam-macam cara menghukumnya. Kalau di Saudi itu dipancung, kalau di Malaysia digantung, gitu ya. Beda-beda. Yang jelas kata Nabi, orang yang sudah bersyahadat 2, maka darahnya dilindungi oleh syariat. Kecuali ada 3 orang yang hak tersebut dicabut oleh syariat. Siapa itu? Kata Nabi, illa bi'ihda salatin, kecuali kalau dia telah melakukan salah satu dari 3 ini. Dari 3, apa saja itu? An-nafsu bin nafsi, yakni orang yang membunuh orang Islam yang lain, dan di sini juga orang kafir dhimmi dan mustaman. Nah, maka orang yang membunuh ini dengan sengaja, dia akan dihukum bunuh. Darahnya sudah tidak dilindungi oleh syariat lagi, dia boleh dibunuh. Terus yang kedua apa? Wattayyibuz zani, seorang yang telah atau pernah melakukan hubungan suami istri secara sah, secara halal, terus berzina, baik itu zinanya di jalan depan maupun jalan belakang, itu sama. Hukumannya apa? Dirajam. Apa rajam itu? Hukuman mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Kayaknya tidak ada hukuman mati yang lebih menyakitkan daripada rajam. Bagaimana rajam itu? Kalau kita bayangkan, orangnya tidak bisa bergerak karena tubuhnya separuh itu ditanam di tanah beserta dengan tangannya, jadi tangannya nggak bisa bergerak. Terus dilempari kerikil yang tidak terlalu besar seperti kerikil ukuran jumroh itu sampai mati, dan siapapun boleh melemparinya. Jadi siapapun, orang yang datang ke situ melempari dia boleh sampai mati. Bayangkan, berarti dia itu dalam proses kematiannya menerima
apa itu, penderitaan dari terkena lemparan batu. Nah, sampai akhirnya mati. Kalau nggak mati-mati, ya terus sampai mati. Itu ngerinya hukuman rajam. Ya. Dan kita patut bersedih karena di masyarakat kita masih banyak orang yang berzina muhsan dan mereka tidak mendapat hukuman seperti yang disyariatkan. Kenapa bersedih? Karena dia harapan untuk selamat dari hukuman besok di akhirat yang lebih ngeri lagi itu sudah hilang. Sudah hilang. Dia tidak punya kesempatan untuk menghindari hukuman di akhirat karena di dunianya tidak dijalankan hukuman syariat rajam. Seorang muslim yang berzina dan dia muhsan yang dihukum dengan rajam sampai mati, maka di akhirat urusan dia tentang zina itu sudah selesai, sudah diselesaikan di dunia, sehingga di akhirat dia tidak menerima siksaan zina. Seperti itu. Jadi ada efek positifnya dari hukuman-hukuman yang diterapkan dalam syariat. Terus salah satunya lagi yang darahnya tidak dilindungi oleh syariat bagi orang yang muslim adalah wal mufarraqu lidinihi, orang yang pisah dari agamanya alias orang murtad. Orang murtad apapun alasannya, orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, ini hak untuk dilindungi darahnya oleh syariat itu dicabut. Meskipun itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya, tidak langsung dihukum mati gitu saja, tidak. Tapi ada prosesnya, ada proses pendekatannya. Seperti disuruh tobat dulu, gitu ya. Sehingga nanti pada ancaman terakhirnya adalah hukuman mati. Dan di negara kita itu tidak pernah dilaksanakan, dan itu menjadi sesuatu yang tantangan bagi kita, ya. Karena umpama ada kerabat kita yang murtad, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, karena hukuman syariat tentang murtad tidak diberlakukan di negara kita. Jadi itulah apabila ada orang yang membunuh orang yang dimuliakan alias orang Islam, maka ada kafarat yang harus dibayarkan. Apa saja kafaratnya? Itqu raqabatin mukminah. Yang pertama adalah memerdekakan budak, baik laki-laki atau perempuan. Yang bagaimana budaknya tadi? Salimah minal uyub al-mudhirah, yakni budak yang tubuhnya ini tidak terdapat cacat atau sakit yang membahayakan dirinya atau yang mengurangi produktivitasnya. Jadi budaknya itu harus budak yang normal, sehat. Kalau umpama budaknya kena penyakit gatal gitu saja, nggak masalah, karena penyakit gatal tidak mengurangi produktivitasnya. Yang bisa mengurangi produktivitas seperti tangannya separuh lumpuh, matanya separuh buta, telinganya salah satunya tuli. Nah, ini semua adalah uyub yang tidak bisa diterima. Nah, sehingga budak yang
dimerdekakan itu harus benar-benar budak yang normal, yang produktivitasnya hampir 100%. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak bisa menemukan budak seperti di Indonesia, kita tidak bisa menemukan budak karena memang perbudakan sudah tidak ada di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan untuk membayar kafarat dari membunuh secara tidak sengaja tadi? Fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka dia harus menjalankan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi 2 bulan ini pokoknya 2 bulan, dan 2 bulan dalam syariat atau bulan dalam syariat ini yang dimaksud adalah bulan Hijriah, di mana bulan Hijriah itu jumlah harinya tidak terlalu terpautnya, tidak terlalu banyak. Jadi dalam bulan-bulan Hijriah tidak ada yang hitungan harinya hanya 28, itu tidak ada. Yang ada 29 atau 30. Ya, 29 atau 30. Biasanya di hari yang ke-29 menjelang hari ke-29 ini, di hari ke-29 ini harus dibuktikan awal bulannya dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Sehingga mestinya umpama saja MUI atau lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan agama Islam ini melakukan ru'yah tidak hanya di bulan-bulan tertentu saja, sebaiknya ya, sebaiknya. Kenapa? Supaya hitungan bulan yang sudah diperkirakan itu bisa dibuktikan di tiap bulannya. Jadi tiap bulan di akhir di tanggal 29 ada yang meruqyah hilal. Oh, besok sudah bisa dimulai hitungan bulan baru, atau oh belum bisa dilihat, berarti harus disempurnakan jumlah bulannya 30 dan seterusnya. Jadi tidak hanya bulan Syawal saja, tidak hanya bulan Ramadan saja, dan sekarang bertambah. Bulan apa biasanya diruqyah? Bulan Dzulhijjah ya, karena di sana ada apa? Ada riyoyo besar ya. Dzulhijjah ini awal bulannya sekarang juga diruqyah, supaya nanti menentukan tanggal 10-nya ini, 10 Dzulhijjahnya ini tepat. Itu perkembangan di masyarakat kita ya, perkembangannya. Jadi umpama saja kayak NU atau lembaga-lembaga lain yang menganut sistem ruqyah itu ya, itu melakukan ruqyah tiap bulan, itu akan sangat membantu, sehingga urutan tiap bulannya itu bisa dimonitor oleh umat. Dan itu berguna bagi mereka yang melakukan ini, kafarat puasa 2 bulan berturut-turut ini, karena bulan yang dipakai di sini bukan bulan Masehi, tapi bulan apa? Hijriyah. Sementara bulan Hijriyah itu hitungannya 29 atau 30 ya. Tidak ada 28, tidak ada 31 juga tidak ada. Khawatirnya nanti salah pakai bulan, ternyata di 2 bulan itu kedua-duanya 31 ya, berarti ya masih mending kalau lebih ya. Kalau ternyata bulan itu 28 seperti Februari, nah nanti kan kurang ya. Ada kurangnya ini kan ya resiko nantinya. Apa resikonya?
belum terpenuhi kafaratnya itu, karena hitungan bulannya belum genap, kurang 1 hari. Nanti secara pribadi nganggapnya sudah selesai, ternyata setelah diteliti, loh ini hitungan bulannya kurang, mau saja kan repot ya, repot juga. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 92. Hukuman tadi itu Allah berfirman, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasattaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakimah. Jadi orang yang membunuh orang lain secara khotok, maka diyatnya adalah tahriru raqabah mu'minah wa diyatun musallamah ila ahlihi, memerdekakan budak dan membayar diyat kepada keluarga korban. Kecuali keluarga korban tadi mengikhlaskannya, sudah nggak usah dibayar, mereka ya sodaku. Fa in kana min qaumin atuwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabah mu'minah. Kalau yang dibunuh itu adalah orang yang memusuhi kamu meskipun dia mukmin, maka fatahriru raqabah mu'minah, tanpa ada bayar diyat, tapi hanya memerdekakan budak saja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahliha wa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau yang dibunuh itu adalah orang kafir zimmi atau orang kafir yang mustakman seperti di Indonesia ini, maka hukumannya sama seperti membunuh orang Islam yang lain. Apa itu? Musallamatun ila ahliha, jadi diyah yang diserahkan kepada keluarganya, wa tahriru raqabah mu'minah, dan memerdekakan budak. Kalau ternyata tidak bisa ditemukan budak yang dimerdekakan, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai taubatan minallah, sebagai proses taubat kita, minta ampun kita kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya dengan taubat saja, maksudnya tanpa melakukan pembayaran kafarah, ini tidak cukup. Wa kana Allahu aliman hakimah. Nah, ini yang patut kita perhatikan, ditutup dengan wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau ada yang menghela atau merekayasa hukuman, ya Allah itu aliman ya. Kalau ada yang keberatan atau terberat, merasa berat atau tidak mampu untuk memenuhi itu, maka ada pilihannya, itu namanya hakimah. Allah bersifat hakim. Itulah bahasan terakhir dari Kitabul Jinayat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.